Berat sebelah PDIP ke Puan soal pencapresan dan potensi manuver Ganjar. Jakarta, Kompas.com. PDI Perjuangan memang belum mengumumkan nama calon presiden, capres, yang akan mereka usung pada pemilu 2024. Namun, dinamika politik yang berkembang belakangan seolah mengisyaratkan bahwa partai berlambang banteng itu mendukung pencalonan Puan Maharani. Sebaliknya, nama kader PDIP lainnya yang juga digadang-gadang sebagai capres, Ganjar Pranowo, semakin tersisihkan. Dugaan ini pun memunculkan beragam spekulasi. Misalnya, seberapa besar peluang kemenangan Puan jika maju sebagai capres, hingga potensi Ganjar Pranowo bermanuver ke partai lain. Baca juga, lampu kuning dari Puan Maharani dan kedikdayaan PDIP di Jawa Tengah berat sebelah sinyal keberpihakan PDIP ke Puan bukan tanpa alasan. Sejak beberapa bulan lalu, Ketua DPP PDIP itu telah diberi tugas khusus oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, untuk safari politik ke partai-partai lain. Oleh sang ibu, Puan juga diberi mandat untuk berkeliling Indonesia, menemui kader-kader PDIP di daerah. Terbaru, sejumlah kader PDIP membentuk kelompok bernama Dewan Kolonel untuk mengupayakan pencapresan Puan. Baca juga, fraksi PDIP bentuk Dewan Kolonel, wangikan citra Puan Maharani hingga ke dapil kelompok itu diinisiasi oleh kader PDIP Johan Budi sekitar 2-3 bulan lalu. Anggotanya, kader PDIP lainnya seperti Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, hingga Masinton Pasaribu. Pembentukan Dewan Kolonel ini telah direstui oleh Puan sendiri. Dewan ini membawa misi meningkatkan elektabilitas Puan di seluruh daerah pemilihan hingga mengantarkan Ketua DPR RI itu ke gerbang pencapresan. Kalau bahasanya pacul, Bambang Wuryanto, kan bagaimana mewangikan bak Puan di dapil kita masing-masing, kata anggota fraksi PDIP Trimedia Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September 2022. Keberadaan Dewan Kolonel sempat membuat Megawati terkejut. Megawati mengatakan, Dewan Kolonel tak ada dalam art PDIP. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto pun memastikan, Dewan Kolonel hanya guyonan politik. Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal Dewan Pimpinan Pusat Partai, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, hingga anak ranting, kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 21 September 2022, sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel, sambungnya. Kendati demikian, menurut Hasto, partainya tak akan menertibkan kader PDIP yang membentuk Dewan Kolonel itu. Baca juga, Megawati kaget ada Dewan Kolonel untuk Puan Maharani tersisih merespons Dewan Kolonel, para relawan pendukung Ganjar tak mau kalah. Mereka berencana membentuk Dewan Kopral untuk mendorong pencapresan Ganjar pada pemilu 2024. Ketua Umum Ganjar Pranowo Mania, Yipi Mania, Immanuel Ebenezer mengungkapkan, pihaknya serius untuk meresmikan pembentukan Dewan Kopral. Nantinya, forum itu bakal memiliki kepengurusan, tapi tidak seketat organisasi pada umumnya. Lagi dirumuskan. Tetapi strukturnya tidak gemuk seperti pada umumnya organisasi, kata pria yang akrab disapa Nul itu saat dihubungi Kompas.com, Kamis, 22 September 2022. Baca juga, PDIP tak akan tertibkan kader yang gagas pembentukan Dewan Kolonel. Puan Maharani PDIP pun telah angkat bicara soal ini. Hasto bilang, sama seperti Dewan Kolonel, Dewan Kopral juga hanya akan partainya anggap candaan politik. Ya, namanya ini kan guyonan-guyonan politik. Nanti ada Dewan Prajurit, nanti ada Dewan Panglima, ada Dewan Kepala Daerah, yaitu, ucap Hasto. Sementara, terkait ini, Ganjar Pranowo meminta semua pihak menahan diri. Dia berkata, ihwal pencapresan merupakan Megawati sebagai pimpinan tertinggi partai. Saya minta semuanya bisa menahan diri. Tadi Pak Sekjen PDIP Hasto Kristianto, sudah menyampaikan, itu hanya candaan-candaan. Jadi publik tidak perlu merespons, kata Ganjar ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis, 22 September 2022. Kedua, yang menentukan juga partai, kalau sudah ditentukan, ujarnya. Terlepas dari itu, muncul spekulasi publik bahwa nama Ganjar belakangan semakin tersingkirkan dari radar pencapresan PDIP, sinyal itu ditunjukkan dari Ganjar yang berkali-kali dia disindir oleh elit partainya sendiri.
Bambang Pacul pernah menyebut Ganjar keterlaluan karena berambisi maju sebagai capres. Sementara, Trimedia Panjaitan pernah menyebut Gubernur Jawa Tengah itu kemelinti alias sombong karena berhasrat mencalonkan diri di Pilpres. Ganjar juga beberapa kali tak diundang di acara PDIP yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, yang tak lain merupakan markasnya sendiri. Dalam rangkaian acara ulang tahun PDIP yang digelar Mei 2021 lalu misalnya, Ganjar tak diundang. Padahal kegiatan itu dihadiri Kepala Daerah PDIP se-Jawa Tengah. Ganjar juga tak mendapat undangan dalam acara halal bihalal PDIP Jawa Tengah pada Lebaran 2022. Terbaru, dia tidak diundang dalam acara konsolidasi untuk pemenangan pemilu 2024 Provinsi Jateng yang digelar di Semarang, Minggu, 18 September 2022. Padahal, kegiatan itu dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota di Jateng dari PDIP. Hadir pula Puan Maharani. Peluang manuver melihat dinamika ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpandangan, tak menutup kemungkinan Ganjar bermanuver ke partai lain untuk pencapresan 2024. Ujang menilai, PDIP semakin terlihat condong ke Puan. Sebaliknya, Ganjar kian terpinggirkan dari radar pencapresan partainya sendiri. Dengan situasi seperti saat ini, suka tidak suka, senang tidak senang, maka celah Pak Ganjar adalah harus berangkat dari partai lain, kata Ujang kepada Kompas.com, Kamis, 22 September 2022. Baca juga, karpet merah pencapresan Puan Maharani dan risiko PDIP paksakan diri. Menurut Ujang, wajar jika PDIP berat sebelah ke Puan. Sebab, Ketua DPR RI itu punya privilese sebagai Putri Megawati, pimpinan tertinggi partai. Seandainya Puan maju sebagai capres, maka estafet kepemimpinan PDIP juga akan tetap terjaga di lingkaran Trah Soekarno. Hal ini tak dijumpai di diri Ganjar. Jika ke depan dukungan PDIP semakin terlihat berat ke Puan, Ujang menilai, Ganjar sangat mungkin melirik partai lain. Apalagi, beberapa parpol terang-terangan memasukkan nama Ganjar dalam radar capres mereka, seperti Nasdem dan Partai Amanat Nasional, PAN. Ujang yakin, dengan elektabilitas yang besar, Ganjar dapat leluasa menggalang dukungan pencapresan dari partai lain. Bukan tidak mungkin Ganjar akan koordinasi atau kompromi dengan Presiden Jokowi, kira-kira partai mana yang bisa memberikan jalan untuk Ganjar bisa menjadi capres, ujarnya. Baca juga, respon soal Dewan Kopral, Ganjar, saya minta semuanya tahan diri menurut Ujang, sebenarnya sangat berisiko bagi PDIP mengusung Puan sebagai capres. Sebab, elektabilitas mantan Menko PMK itu masih sangat rendah. Apalagi, jika kelak Ganjar maju sebagai calon presiden pesaing Puan, bukan tidak mungkin PDIP gigit jari karena kalah pertarungan. Namun demikian, Ujang berpendapat, segala risiko itu telah diperhitungkan oleh Partai Banteng. Prinsipnya bisa jadi bagi PDIP untuk mendukung Puan itu menang ya menang bersama, kalah ya kalah bersama, ucapnya. Lagi pula, lanjut Ujang, selama gong pencalonan presiden belum ditabuh, PDIP akan terus berupaya meningkatkan elektabilitas Puan. Misalnya, melalui Dewan Kolonel yang baru-baru ini dibentuk. Walaupun elektabilitas Puan masih di bawah, kelihatannya akan tetap dipaksakan untuk bisa menjadi capres dari PDIP, kata Ujang. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di grup Telegram, Kompas.com News Update. Caranya klik link https://t.me/kompas.com.data, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.